dengan Ibu Esi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Yuk kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, kita baca quote terlebih dahulu ya. Diversity is not about how we differ. Diversity is about embracing one another uniqueness. Oleh Joseph. Keragaman bukan tentang bagaimana kita berbeda. Keragaman adalah tentang menerima keunikan satu sama lain. Jadi, ayo kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk saling melengkapi satu sama lain. Wujudkan dalam bentuk kerjasama yang positif, bersama kita bisa. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara anggota ASEAN. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang letak geografis, letak astronomis, dan iklim di negara-negara ASEAN. Apakah kalian masih ingat? Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang persamaan dan perbedaan antar negara anggota ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menganalisis persamaan dan perbedaan antar negara anggota ASEAN. Perhatikan peta negara ASEAN berikut ini. Negara ASEAN terdiri dari 10 negara yang sebagian besar berbentuk pemerintahan republik. Sebagian negara ASEAN berbentuk kepulauan. Apakah kalian pernah membayangkan bagaimana kondisi alam di negara-negara ASEAN? Mayoritas penduduk ASEAN bermata pencarian di bidang pertanian. Apakah kalian ingin tahu bagaimana karakteristik penduduk dan perekonomian di negara-negara anggota ASEAN? Untuk menjawab keingintahuan kalian, hari ini kita akan membahas tentang pemerintahan, kondisi alam, dan karakteristik penduduk ASEAN serta perekonomian. 1. Pemerintahan negara ASEAN. Di Indonesia, ASEAN dikenal dengan istilah Perbara, Persatuan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. Perhatikan tabel bentuk pemerintahan di negara-negara anggota ASEAN sebagai berikut. 2. Keadaan alam ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terdiri atas daratan utama atau mainland dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Daratan utamanya berbentuk semenanjung yang dikenal dengan sebutan Indochina. Bentang alam yang umum tampak di kawasan Asia Tenggara adalah pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Apakah kalian ingin tahu pegunungan di ASEAN? Asia Tenggara terletak pada pertemuan lempeng-lempeng tektonik. Ini membuat aktivitas seismik dan gunung api sangat tinggi. Gugusan kepulauan di Asia Tenggara mulai dari Indonesia, Filipina hingga daratan Indochina dipenuhi gunung. Bagaimana dengan lautnya? Kawasan Asia Tenggara diapit Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Bentuknya yang berupa gugusan kepulauan membuat banyak laut di antara negara-negara di Asia Tenggara. 3. Keadaan penduduk ASEAN. Bagaimanakah keadaan penduduk di Asia Tenggara? Tentunya kalian ingin tahu macam-macam ras di Asia Tenggara. Menurut A.L. Kroeber, suku bangsa yang tinggal di Asia Tenggara merupakan keturunan dari 2 ras, yaitu yang pertama ras Negroid yang menempati semenanjung Melayu dan wilayah negara Filipina. Yang kedua, ras Mongoloid yang menempati kepulauan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kawasan Asia Tenggara dihuni oleh banyak suku bangsa. Ikatan kuat masih terpelihara di antara anggota suku meskipun dipisahkan oleh batas wilayah negara. Jumlah dan kepadatan penduduk berbeda-beda di setiap negara. Singapura adalah negara terpadat penduduknya,
yaitu sekitar 6.666 jiwa per kilometer persegi. Sebaliknya, Brunei Darussalam adalah negara terjarang penduduknya, yaitu sekitar 70 jiwa per kilometer persegi di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana dengan bahasa yang digunakan penduduk di kawasan Asia Tenggara? Banyak bahasa digunakan di kawasan Asia Tenggara. Beberapa bahasa di antaranya adalah bahasa Melayu, Thai, Filipino, Cina Mandarin, dan Inggris. Beberapa bahasa digunakan sebagai bahasa resmi. Bahasa asing Inggris juga digunakan di Asia Tenggara sebagai warisan peninggalan kolonial negara Barat. Saat ini, bahasa Inggris digunakan secara luas sebagai bahasa perdagangan dan bisnis di banyak negara di Asia Tenggara. Penduduk Asia Tenggara menganut berbagai agama dan kepercayaan. Sebagian besar orang Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam beragama Buddha. Agama Islam dianut penduduk Indonesia, Malaysia, sebagian penduduk Filipina Selatan, serta sebagian penduduk Thailand Selatan. Suku bangsa Cina di Asia Tenggara menganut agama Konghucu, Buddha, Taoisme, Kristen, dan pemujaan roh. Di Filipina, mayoritas penduduknya beragama Kristen akibat pengaruh penyebaran agama Katolik oleh bangsa Spanyol. Agama Katolik juga dianut penduduk Vietnam, meskipun jumlahnya hanya sekitar 10%. 4. Perekonomian ASEAN. Kebanyakan ekonomi di negara-negara di Asia Tenggara masih digolongkan kepada negara berkembang. Hanya Singapura yang digolongkan ke dalam negara maju. Berbagai kegiatan penduduk Asia Tenggara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis kegiatan penduduk antara lain di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, industri, dan kerajinan. Kegiatan pertanian. Lebih dari 50% penduduk Asia Tenggara bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian besar penduduk di negara-negara Asia Tenggara bekerja di bidang pertanian, kecuali Malaysia kurang dari 40%, serta Brunei Darussalam dan Singapura kurang dari 10%. Kegiatan perikanan. Penduduk Asia Tenggara banyak yang tinggal di dekat sungai dan danau serta sepanjang pantai. Kegiatan penduduk di daerah tersebut umumnya sebagai nelayan atau peternak ikan. Ada dua jenis perikanan di Asia Tenggara, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat dilakukan di sungai, danau, kolam, dan sawah. Sedangkan perikanan laut dilakukan di laut bebas. Pertambangan. Berbagai jenis bahan tambang terdapat di kawasan Asia Tenggara. Bahan tambang penting seperti minyak bumi, batu bara, dan tembaga diusahakan oleh industri pertambangan. Penduduk juga dapat melakukan kegiatan penambangan emas, timah, batu bara, dan minyak bumi dalam skala kecil. Di Indonesia, penambangan rakyat dilakukan penduduk Bangka untuk mendapatkan timah. Di Kalimantan Barat dan Papua, penduduk menambang emas dengan cara didulang. Pembalakan. Kawasan Asia Tenggara memasok kayu tropis kebutuhan dunia. Jenis pohon seperti mahoni, eboni, ulin, dan jati tumbuh di hutan hujan tropis Asia Tenggara. Kegiatan pembalakan dilakukan untuk mendapatkan kayu hutan. Industri pembalakan atau logging mempekerjakan banyak penduduk. Sebagian besar hasil kayu, baik gergajian dan gelondongan, diekspor ke Jepang dan Amerika Serikat. Kegiatan industri. Di kawasan Asia Tenggara banyak industri yang menghasilkan berbagai jenis barang.
Industri menyerap banyak tenaga kerja. Industri besar seperti pabrik mobil dan elektronik membutuhkan tenaga kerja yang ahli dan terampil. Industri kecil seperti industri kerajinan banyak dilakukan penduduk Asia Tenggara. Sebagai contoh, kerajinan tikar dan tas anyaman dilakukan penduduk Filipina. Kerajinan payung dilakukan penduduk Thailand, serta kerajinan batik dan ukiran dilakukan penduduk Indonesia. Tugas. Kerjakan tugas berikut ini. 1. Buatlah sketsa peta negara ASEAN di kertas gambar atau HVS. 2. Lakukan identifikasi, persamaan dan perbedaan masing-masing negara anggota ASEAN terkait pemerintahan, keadaan alam, keadaan penduduk, dan perekonomian. Silahkan kamu isi tabel di bawah ini untuk mempermudah kamu mengerjakan tugas nomor 2. Selamat mengerjakan. Kesimpulan. Setiap negara pasti memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda dengan negara lainnya dalam satu kawasan. Karena karakteristik perbedaan dan persamaan itu dibutuhkan kerjasama antar negara. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa-apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.